Polda Metro Jaya menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan kasus dugaan fitnah ijazah palsu Joko Widodo. SP3 itu diterbitkan untuk tersangka Egy Sujana dan Damai Hari Lubis usai mengajukan permohonan restoratif justice. Terbitnya SP3 ini ibarat kado bagi Egy Sujana dan Damai Hari Lubis pasca menyambangi kediaman Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah beberapa waktu yang lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya menganggap penerbitan SP3 terhadap Egy dan Damai Lubis adalah bentuk akomodasi pada permohonan restoratif justice yang diajukan Egy dan Damai Hari Lubis. Menurut Budi Hermanto, penerbitan SP3 bagian dari hukum berdasarkan keadilan restoratif. Dalam kasus fitnah ijazah Jokowi, Polda Metro Jaya membagi tersangka dalam 2 klaster. Klaster pertama terdiri dari 5 tersangka termasuk Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, terkait dengan pertemuannya dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo di Solo, Egy Sujana menegaskan bahwa kehadirannya bukan untuk meminta maaf, melainkan untuk menegakkan kebenaran. Dalam kasus ijazah Jokowi, status Egy sebagai tersangka kini telah dihentikan setelah terbit surat penghentian penyidikan atau SP3 dari kepolisian. Ditemui di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Jumat siang, Egy Sujana menyampaikan sejumlah poin penting terkait dengan pertemuannya dengan Joko Widodo beberapa hari yang lalu. Menurut Egy, penetapan dirinya sebagai tersangka dinilai tidak sesuai prosedur hukum. Dirinya menyebut bahwa dirinya dilindungi oleh undang-undang advokat dan tidak pernah menjalani pemeriksaan sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Dalam pertemuannya dengan Jokowi, Egy mengaku mengajukan penyelesaian melalui restoratif justice yang harus dilakukan berdasarkan kesepakatan secara bersama. Egy juga menampik tegas anggapan bahwa dirinya datang untuk meminta maaf dan menyebut tidak pernah ada pembicaraan terkait dengan hal tersebut. Yang bagus Pak Jokowi akhlaknya bagus. Dia terima kita dengan baik, padahal dia merasa yang difitnahin. Itu akhlak, saya merasa Jokowi. Pemirsa, Jaksa Penuntut Umum kembali menegaskan bahwa terdakwa Kerry Adrianto Riza telah merugikan keuangan negara sebesar 2,9 triliun rupiah dalam kasus korupsi pengelolaan minyak mentah. Namun terdakwa membantah adanya kerugian negara dalam penyewaan terminal BBM Pertamina. Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina dengan terdakwa beneficial owner PT Navigator Katulistiwa, Kerry Adrianto Riza dan 2 terdakwa lainnya kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang menghadirkan 4 orang saksi dari Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum menilai kerjasama antara PT Orbit Terminal Merak dengan PT Pertamina dalam hal penyewaan tangki seharusnya tidak diperlukan. Hal ini karena Pertamina masih memiliki terminal BBM di beberapa lokasi lain. Sebetulnya Pertamina tidak memerlukan TBB Merak ini, karena masih terdapat tangki-tangki yang memiliki kapasitas yang sama bahkan lebih besar. Ada di Tanjung Gerem, ada di tempat yang lain. Sementara itu, terdakwa Kerry Adrianto Riza membantah jika dirinya dianggap merugikan negara senilai 2,9 triliun rupiah seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Putra Riza Khalid itu mengklaim bahwa angka 2,9 triliun rupiah tersebut merupakan kewajiban Pertamina atas pembayaran sewa tangki BBM milik PT Orbit Terminal Merak yang masih berlangsung hingga saat ini. Ada berita acara serah terimanya, sampai sekarang pun masih dipakai. Jadi tidak ada pekerjaan yang fiktif. Semua pekerjaan itu diakui oleh kedua belah pihak. Jadi yang angka 2,9 triliun itu setelah nyata dibuktikan di persidangan bahwa itu adalah bayaran atas tagihan saya. Jadi tolong diperhatikan ya, tidak ada kerugian negaranya di sini. Sidang akan kembali dilanjutkan pada Selasa pekan depan dengan agenda yang sama, yakni pemeriksaan saksi-saksi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Pemirsa, usai memimpin apel malam peserta diklat petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi, Wamen Haji dan Umroh, Dhanil Anzar Simanjuntak melakukan inspeksi mendadak ke barak peserta di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Selain memantau asrama yang ditempati peserta diklat, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak juga memastikan kelayakan asrama yang nantinya akan digunakan oleh calon jemaah haji. Oleh karena itu, Dhanil memastikan dan memberikan catatan apa saja yang harus diperbaiki. Untuk asrama yang dinilai tidak layak dan mengganggu kenyamanan jemaah haji, Dhanil memerintahkan pejabat terkait untuk tidak menggunakannya sebelum diperbaiki. PR kami itu adalah setelah pemindahan aset dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umroh, itu adalah memperbaiki semua fasilitas haji. Oleh sebab itu kami sih berharap nanti dana haji misalnya yang dikelola oleh BPKH, dana kemaslahatan, kemudian bank penerima setoran misalnya CSR-nya itu bisa dialihkan ke fasilitas perhajian. Di sela-sela kunjungannya ke asrama haji, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak menyempatkan bermain basket bersama klub Ashad di asrama haji Pondok Gede, Jakarta. Dhanil ditemani sejumlah awak media yang sedang mengikuti pendidikan dan latihan sebagai petugas media center haji. Dari Jakarta, Ike Kusuma, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, terinspirasi dari kenangan masa kecil, seorang pria di kota Bandung, Jawa Barat menghadirkan konsep unik berjualan nasi goreng menggunakan gerobak serba mini. Lantas sekecil apa? Dan kita lihat informasinya untuk Anda. Pemirsa, apa sih yang terlintas di kepala Anda kalau Anda mendengar menu nasi goreng? Pastinya makanan lezat yang mengenyangkan dong. Tapi beda nih sama nasi goreng Kang Oci yang dijual di kawasan Braga, Bandung, yang dijajakan dengan gerobak kicik. Selain gerobak yang mini, semua perabotan lainnya pun termasuk piring, penggorengan, bahkan bangku untuk pembelinya pun berukuran mini. Tapi walaupun mini, gerobak nasi goreng mini ini benar-benar berfungsi loh. Ide berjualan nasi goreng mini ini berawal dari kenangan pria bernama Ibrahim Gozi yang sewaktu kecil sering bermain masak-masakan dengan miniatur. Kalau inspirasinya sebenarnya dari saya waktu SD suka masak-masakan. Nah terus kebetulan sekarang saya ingin bikin konten. Akhirnya kepikirlah buat ide masak-masakan bikin konten. Ini udah jalan berapa lama kayak gini ya? Baru sekitar 3 bulan. Meskipun berukuran bak mainan, tapi Kang Oci benar-benar meracik nasi gorengnya lengkap dengan telur loh. Enak banget. Walaupun enak, tapi satu nih kekurangan nasi goreng Kang Oci, yaitu porsinya yang kurang banyak. Gimana? Anda tertarik mencoba? Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ya pemirsa, masih dari makanan berbentuk mini. Di Bandung Barat juga ada pedagang cuangki pikulan super mini. Bahkan usaha ini laris diburu pembeli yang bisa terjual hingga 150 porsi. Di Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, seorang pedagang bakso cuangki tengah diserbu pembeli. Tapi tunggu dulu, dagangan cuangki ini unik karena memiliki ukuran super mini dari menu makanan hingga peralatannya. Siapa sangka usaha belum genap sebulan ini mendapat respon warga, baik sekedar membeli atau hanya buat konten di media sosial. Pembeli pun hanya perlu membayar Rp1.000 yang nantinya akan ditukarkan uang mainan yang juga berukuran kecil. Dalam sehari, cuangki mini bisa terjual 150 porsi. Bahkan dalam waktu kurang dari 1 jam, sebanyak 30 porsi mangkuk ludes terjual. Ini lagi beli cuangki yang lagi viral, Viralnya kenapa? mini, unik gitu ya, belum ada lah gitu. Pernah nyobain tadi? Ini baru mau nyobain. Ini uangnya pun kecil, dikasih uang-uangan kecil juga.
Sebelumnya pernah tahu ini ada ini dari mana? Dari media sosial? Iya, dari media sosial, iya. Tadi sengaja memang nggak? Iya, sengaja, iya. Udah habis, alhamdulillah. Berapa porsi tadi Bang? Oh, kayaknya adalah 30 porsi, 40-an lah. Ya awalnya sih pertamanya itu cuanki itu banyak yang suka ya, tapi pedagangnya banyak. Nah kalau saya pengen bikin yang beda gitu dari pedagang cuanki yang lain gitu. Kan kalau yang gerobak standar mah udah banyak. Rahasia gerobak mini dengan yang aslinya yaitu 1:14 yang ia rancang dan buat sendiri. Idenya pun karena pedagang cuanki sudah banyak sehingga membutuhkan sesuatu yang berbeda. Unik dan kreatif ya. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, iNews melaporkan.